Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Siti Salsabila S dengan NIM K1A122079 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu jenis bivalvi yaitu Clinocardium notalii. Sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa sih Clinocardium notalii itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mulai dari morfologi sampai manfaatnya bagi kita, yuk simak video penjelasannya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari morfologinya dulu ya. Jadi, Clinocardium notalii atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kerang memiliki bentuk atau morfologi yang jika kita lihat dari samping maka akan terlihat seperti berbentuk hati dengan ukuran cangkangnya itu tebal sama tinggi atau sedikit lebih tinggi jika kita bandingkan dengan panjangnya. Kemudian kerang ini juga itu sendiri memiliki lebih dari 30 tulang rusuk radial yang berbeda, yang dimana tulang rusuk yang berbeda itu akan berfungsi untuk menutupi seluruh bagian katupnya. Selain itu juga, jika kita lihat dari segi warna nih ya, cangkang dari kerang ini tuh biasanya berwarna coklat muda, adanya bintik-bintik dengan adanya berbagai garis atau bercak coklat yang biasa akan kita dapatkan itu terutama pada individu yang lebih muda. Nah, kerang ini juga itu memiliki sifonnya yang pendek loh. Nah, ketika terkubur di pasir, tepi sifonnya itu akan tampak berwarna putih dengan adanya bulu-bulu putih yang akan keluar memancar dari ujungnya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya dia termasuk dalam kingdom Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvi, subkelasnya Autobranchia, ordernya termasuk Cardida, superfamilinya Cardioidea, familinya Cardidae, subfamilinya Cardinae, genusnya Clinocardium, dan spesiesnya Clinocardium notalii. Selanjutnya untuk penyebarannya di laut, jadi Clinocardium notalii itu terdapat di beragam habitat dari pantai berpasir terbuka hingga pasir keluh halus, dan spesies ini itu ditemukan terkubur tepat di bawah permukaan sedimen pasir atau kerikil halus, dan juga seringkali ada di antara hamparan rumput eelgrass. Dan juga dia ini tuh mendiami daerah pasang surut dan subtidal dangkal di pantai yang dilindungi. Nah, untuk jangkauannya itu sendiri, dia itu meluas dari Kamchatka melintasi Laut Bering hingga Alaska, dan juga hingga California Selatan. Nah, selanjutnya perkembangan kerang itu secara umum merupakan hasil dari fertilisasi eksternal melalui menyiarkan pemijahan melalui silia tahap trokofor menjadi larva veliger. Nah, kerang veliger itu dicirikan oleh velum bersilia yang digunakan untuk berenang, memberi makan, dan juga buat pernafasan. Jadi, cara pengambilan kerang di alam yaitu dapat dilakukan dengan cara digali dengan tangan atau menggunakan garpu, petik, garu, atau sekop. Dan setiap penggali itu harus menggunakan satu wadah terpisah untuk menampung atau menyimpan hasil tangkapannya tersebut. Dan untuk peralatan penggaliannya itu dapat digunakan bersamaan juga. Nah, lubang kerang itu harus diisi ulang. Kenapa? Karena untuk mengurangi kematian kerang dengan cara memasukkan kerang berukuran kecil ke dalam lubang pengisian ulang. Nah, selanjutnya untuk upaya perlindungan habitat dan juga pengawasan itu dilakukan melalui kegiatan konservasi baik secara nasional maupun daerah. Nah, ini itu juga merupakan sebagai salah satu cara untuk menekan pemanfaatan yang dilakukan di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tersebut. Selain konservasi, itu juga dilakukan upaya untuk pemulihan stok atau kita kenal dengan istilah restocking. Selain itu juga pembudayaan kerang ini tuh juga melewati beberapa tahapan proses, mulai dari pemilihan induk, perawatan larva, pembesaran hingga pada terakhir proses panennya. Jadi untuk kandungan gizi yang terdapat dalam daging kerang itu sendiri terdiri dari untuk energinya itu ada 86,0 kilokalori, untuk lemak totalnya ada 0,96 gram, lemak jenuhnya 0,187 gram, karbohidratnya 3,57 gram, untuk glukosanya itu 0,0 gram atau tidak terdapat gula sama sekali. Untuk protein itu dia ada 14,67 gram, dan untuk kandungan garamnya sendiri itu ada 1502,5 mg. Nah, kandungan unsur penting yang ada dalam kerang itu ada kalsium, besi, tembaga, omega 3 dan juga omega 6.
Dan untuk kandungan vitamin atau mineral yang terdapat dalam dagingnya itu ada vitamin E, vitamin B6, vitamin B12, dan juga ada zat besi. Nah, apa sih pentingnya atau manfaat kandungan tersebut bagi tubuh kita? Jadi, untuk vitamin E sendiri itu dia baik untuk kesehatan kulit, vitamin B6 untuk meningkatkan fungsi dan juga daya otak, untuk vitamin B12 untuk mendukung fungsi sel saraf, produksi sel darah merah, dan juga pembentukan DNA. Untuk fosfor, dia itu membantu fungsi ginjal. Untuk zat besi itu meningkatkan daya tahan tubuh. Tembaga untuk membantu meningkatkan kerja pembuluh darah, sistem saraf, dan juga imun tubuh. Dan untuk omega 3, dia itu bagus untuk memperbaiki gangguan mental. Dan yang terakhir, untuk omega 6, itu dia bagus untuk penurunan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Sekian video penjelasan dari saya mengenai Pinocallium nutalii. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.